Waalaikumsalam Bu Yesi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya siang ini. Kegiatan kita siang ini adalah pra-observasi kelas untuk besok ya observasinya ya Bu Yul. Jadi sebelum kegiatan observasi, saya ingin bertanya kepada Bu Yul dulu apa saja persiapan untuk besok, untuk kegiatan besok. Jadi kira-kira Bu Yul sudah siap? Insya Allah Bu Yesi. Walaupun sebenarnya ini suatu penghormatan Bu Yesi berkolaborasi dengan Ibu CGP dari sekolah kita, Ibu Yesi sendiri, dan nanti selama observasi saya juga mohon bimbingannya ya Bu Yesi ya. Untuk tahap awal berarti kita hari ini melakukan kegiatan pra observasi kelas ini ya Bu Yesi ya. Ya. Oke. Baik Bu Yesi. Selanjutnya Bu Yul, ada beberapa yang akan ditanyakan untuk besok ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yul sampaikan besok di kelas untuk observasi besok? Ya, untuk pembelajaran observasi besok sesuai dengan rencana kita Bu Yesi, itu di kelas 6 pembelajarannya IPAS, materinya tentang tata surya. Nah, kami baru masuk materi ini Bu Yesi, harapan saya dan yang dituangkan dalam bentuk tujuan pembelajaran, itu nanti diharapkan siswa mampu mengurutkan nama-nama planet yang menjadi susunan dalam sistem tata surya. Dan kemudian setelah mereka paham urutan planet dalam tata surya, mereka kemampuannya juga mampu menganalisis karakteristik masing-masing planet-planet tersebut. Oke, ya. Berarti ada dua ya Bu Yul. Ya. Yang tentang tadi pertama mengurutkan dulu, ya, mengurutkan nama-nama planet dalam susunan tata surya. Berikutnya menganalisis karakteristik masing-masing planet. Ya. Masing-masing planet. Oke, berarti ini untuk besok. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya, saya juga ingin tahu apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran besok. Mungkin barangkali area pengembangan yang hendak dicapai ini sasarannya ya Bu Yesi. Iya, sasarannya. Ya. Dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan besok, sasarannya yang pertama itu penguasaan konsep terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Dalam penguasaan konsep tersebut akan dikembangkan, selain dari penguasaan konsep tersebut akan dikembangkan juga budaya positif siswa. Kemudian juga ada KSE siswa itu sendiri, kompetensi sosial emosional. Nah, dan menurut saya dalam pembelajaran itu tidak hanya sasarannya bagaimana anak memahami materi tersebut Bu Yesi, tapi sangat perlu bentuk upaya kita untuk menanamkan KSE-nya, budaya-budaya positifnya. Ketika budaya positifnya sudah ada pada diri siswa, insya Allah materi dan penguasaan konsep itu akan tercapai. Luar biasa ya Bu Yul, berarti Bu Yul udah mulai memahami mengenai budaya positif sama KSE tadi. Apakah ada lagi yang difokuskan selain yang 3 tadi Bu Yul? Rasanya kalau terjalankan yang rencana yang 3 ini Bu, itu udah, saya juga rasanya udah sangat senang lah Bu untuk pencapaian materinya. Jadi kita fokuskan nanti ya penguasaan konsep, budaya positif dan KSE. Nah berikutnya untuk pembelajaran besok, strategi apa yang Bu Yul persiapkan sebelum memulai besok? Besok ya. Untuk strategi yang akan saya persiapkan dalam pemenuhan kompetensi ini Bu, pertama saya akan menggunakan media yang berdiferensiasi. Karena sasarannya tadi area pengembangannya adalah pemahaman konsep. Jadi bagaimana saya mengantarkan konsep itu sendiri, akan saya berikan media yang beragam, berdiferensiasi dalam pemberian media. Dalam rencananya kita gunakan video pembelajaran, kemudian bisa berupa kartu, benda-benda planet, benda-benda dalam susunan tata surya. Dan mungkin nanti yang sudah direncanakan juga ya Bu Yesi, kita juga gunakan metode yang lebih dekat dengan anak
Artinya anak ikut merasakan keterlibatannya dalam pembelajaran. Nanti kita bisa bermain peran bagaimana susunan tata surya itu sendiri. Mereka bermain peran tentang planet-planet. Jadi saya merasakan kalau seandainya mereka bermain peran tersebut, seolah-olah kan mereka lebih dekat. Mereka ikut serta. Ada kolaborasi antar temannya. Jadi itu rencananya Bu Yesi, mudah-mudahan besok bisa terlaksana. Nah, oke Bu Yul. Tadi sudah ditangkap dari pembicaraan Bu Yul tadi, mulai dari tujuan, area pengembangan nanti akan kita fokuskan, lalu strategi yang dipersiapkan yaitu menggunakan media diferensiasi. Ini sebenarnya sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, dengan media itu saja sudah ibaratnya itu sudah ada terlihat pembelajaran berdiferensiasinya. Lalu video nanti akan dibuatkan media ya. Video, ada kartun, nanti ada benda-benda tentang planet-planet ini mungkin karakteristiknya ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Lalu metodenya agar mereka lebih dekat supaya nanti ada pula mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, jadi selain itu tadi ada juga area pengembangannya kan mengenai budaya positif dan KSE. Berarti semuanya sudah input ke dalamnya ya Bu Yul. KSE dan budaya positifnya. Nah, jadi saya ambil kesimpulan untuk pembicaraan kita hari ini. Atau ada tambahan lagi? Rasanya udah Bu. Udah, ini rencananya kayaknya sudah sangat matang Bu Yesi, menunggu aplikasinya besok aja. Iya, insya Allah besok terlaksana dengan baik. Jadi catatan terakhir yang akan saya sampaikan, kegiatan ini pembelajaran besok untuk observasi besok adalah mata pelajarannya IPAS tentang tata surya dan akan kita laksanakan besok ya hari Kamis insya Allah ya Bu Yul. Mudah-mudahan dapat laksana dengan lancar sesuai dengan rencana ya Bu. Sesuai dengan rencana dan semuanya sudah dipersiapkan dengan matang mulai dari modul, materi-materi dan media-medianya. Oke Bu Yul, berarti sampai di situ pula observasi kita hari ini. Mudah-mudahan persiapannya matang dan kegiatannya lancar untuk besok harinya. Terima kasih atas kerja sama Bu Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yuk, sebelum mulai pembelajaran Ibu sapa dulu. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Oke. Sekarang Ibu ganti. Kalau Ibu nanya ya selamat siang, kamu alur tujuan pembelajaran mengidentifikasi tata surya. Nah, coba perhatikan. Ini materi baru di kelas 6. Pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini ada dua. Tujuannya yang pertama, kamu mampu mengurutkan planet dalam tata surya. Cara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah, apa yang Ibu pembelajaran yang Ibu rencanakan dan yang akan kamu lakukan hari ini dapat berdampak baik untuk pemahaman kamu tentang materi kita mengidentifikasi tata surya. Adapun kegiatan kita dalam melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan kelompok masing-masing, nanti akan Ibu berikan kegiatan kita mengerjakan LKPD. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, Ibu sangat berharap
tidak ada di antara anak ibu yang tidak mau tahu dengan kelompoknya. Semuanya, masing-masing anggota kelompok sudah harus paham bagaimana menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sebelumnya, tepuk semangat. Dan malam enak nggak tidurnya? Enak. Ada nggak tidur semalaman? Nah, tidur semalaman ya. Pagi-pagi bangun badan sehat? Sehat. Pertanyaan ibu, tadi malam suasana gelap apa terang? Gelap. Pagi hari? Terang. Siapa yang sholat subuh kemarin? Ibu tampilkan, nanti akan LKPD dan tugasnya ada dalam video ini. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti. Tata surya kita ada 8 planet. Siapa pusat tata surya? Matahari. Coba apa aja yang 8 itu? Pertama, Merkurius. 2, Venus. Dan video kita tadi benar nggak susunan tata surya aja begini? Matahari pusat tata surya, lalu Merkurius, Venus, ada bulan, ada bumi, ada Mars, ada Uranus, ada Neptunus. Gimana? Siapa yang mau bisa menanggapi? Yuk Reza. Karena dapat kartu bulan, jadi bagaimana bulan ini? Kata Ida, bulan bukan planet. Habibi, kelompok Bibi yang tampil, bagaimana status bulan ini? Karena satu-satunya kelompok yang dapat bulan tadi Bibi. Buku materinya, buku IPA-nya halaman 127. 127 ada materi kita sekarang. Kemudian ibu tambahkan dengan poster dari susunan tata surya. Gunakan bahan bacaan yang ada di buku paket kamu. Ibu batasi ya, waktu mengerjakannya hanya paling lambat 15 menit aja. Alhamdulillah udah selesai setiap kelompok dan ibu juga lihat udah mengupayakan sebaik mungkin agar kelompoknya bisa menyelesaikan tugas yang ibu minta. Sekarang kita tampilkan hasil kerja kelompok masing-masing. Planetnya adalah Saturnus. Saturnus. Yang pertama ada di warna. Contoh kelompok 3 dapat planet Uranus. Warnanya adalah warna biru muda. Kemudian kelompok Zizi, kelompok apa tadi? Saturnus. Saturnus berwarna kalau di sana coklat, tapi lebih warna jelasnya berwarna kuningan. Alhamdulillah udah terpenuhi tujuan pembelajaran kita. Udah tahu susunan tata surya, urutannya, udah tahu karakteristik planetnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada asesmen untuk kamu isi yang membuktikan kalau kamu paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih hari ini kita sudah hadir di sini kita berdua dan Ibu bisa juga sebagai pengajar praktik
dalam kegiatan coaching ya, Bu Yul. Nah, sekarang kebetulan hari ini waktu kita ada sama-sama waktu luang berdua. Nah, kira-kira Bu Yul apa yang akan kita bicarakan pada hari ini untuk kegiatan kita sore ini? Baik Bu Esi, terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai PP dari Ibu Esi. Karena kita telah mengerjakan kegiatan observasi di kemarin, dan rasanya saya yakin ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi dari kegiatan observasi ketika saya mengajar di kelas kemarin. Jadi nanti berarti hari ini kita coachingnya tindak lanjut pasca observasi kemarin ya, Bu Yul. Oke, berarti sudah kita putuskan kegiatan kita hari ini kita fokuskan untuk pasca observasi kita membicarakan hal itu. Nah, tadi yang pertama sudah ya Bu Yul. Lalu yang ingin Bu Esi tanyakan, ketika observasi kemarin setelah Bu Yul, kita kan sebelumnya sudah dulu yang merencanakan sudah observasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Yul ketika kita sudah melakukan observasi kemarin? Ya, terima kasih Bu Esi. Sebenarnya saya dilibatkan dalam kegiatan Bu Esi ini sangat luar biasa nih perasaannya Bu Esi. Ketika pertama kali diajak merencanakan ketika pra observasi, nyerinya luar biasa dan deg-deg jantungnya Bu. Saya mau diapain nih gitu kan. Nah, tapi setelah dapat informasi dari Bu Esi ketika pra observasi dan Bu Esi masuk ke kelas observasi saya ketika itu, makin lama ketakutan saya itu semakin berkurang Bu. Dulu sebelumnya kan yang pernah saya temui yang observasi saya itu kepala sekolah, dan sekarang teman sejawat, rasanya campur aduk Bu. Dan sampai hari ini setelah kita melakukan tindak lanjut pasca observasi ini, itu rasanya luar biasa senangnya Bu, luar biasa senangnya. Rasanya ketakutan yang saya pikir sesuai dengan mindset saya sendiri itu tidak terjadi gitu Bu. Alhamdulillah sesuai dengan yang saya mau diapain ya sama Bu Esi. Tenang, tidak diapa-apain. Nah, dalam observasi pasca observasi kita sekarang sebenarnya tujuan kita kan tadi sudah bilang kan kita evaluasikan apa yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah ternyata aman. Perasaannya aman. Berarti kita bisa lanjut nih. Tapi kalau seandainya tadi tidak aman ya, berarti kita akan lanjut. Nah, oke. Alhamdulillah Bu Yul dan perasaannya sudah senang. Jadi kalau tadi kan biasanya kata Bu Yul kan diobservasi oleh kepala sekolah, sekarang rekan sendiri. Jadi ada beda-beda ya. Ada Bu. Sekarang mengenai yang kemarin, yang observasi, bisakah Bu Yul ceritakan bagaimana proses pembelajaran waktu di kelas? Ketika kita melakukan observasi kemarin, pertama ketika Bu Esi udah masuk ke kelas, ini rasanya udah deg-deg dan saya tetap saja pede nih Bu, sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya, sesuai dengan yang sudah direncanakan di modul ajar. Nah, pertama langkah yang saya lakukan, saya kembali lagi sebelum masuk kelas, kembali lagi berulang-ulang membaca skenario pembelajaran sesuai dengan modul. Nah, ya persiapan. Nah, setelah itu lakukan tahapan-tahapan sesuai dengan persiapannya, dan sampai tahap terakhir nanti kita lakukan refleksi kepada anak. Dan dari refleksi itu saya juga menemukan Bu, ternyata ada juga anak yang dalam daftar refleksi yang saya ajukan, seberapa paham kamu dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Ada yang membuat tidak mengerti sama sekali Bu. Itu rasanya, aduh, saya gagal nggak ya observasi sama Bu Esi tadi. Nah, itu yang saya rasakan ketika observasi kemarin. Berarti walaupun awalnya ini sudah Bu Yul bilang tadi prosesnya sudah sesuai, sudah dibaca skenarionya. Berarti kan rentetan pembelajaran sudah sesuai dengan modul. Ternyata ada lagi anak yang bilang Bu Evi belum mengerti. Belum mengerti. Nah, dari
Dari kegiatan kemarin yang Ibu lakukan di kelas, apa saja, ini kan ada hambatan berarti kan, apa saja hambatan yang Bu Iul alami? Kemarin itu kan Bu, saya merancang pembelajarannya sudah dimerencanakan dan sudah saya lakukan. Nah, yang saya rencanakan itu proses pengembangannya kan ada 3 Bu. Pertama, pengembangan untuk kemampuan memahami konsep dari peserta didik saya. Setelah itu saya target atau sasaran pengembangannya di meningkatkan budaya positif siswa. Dan yang terakhir itu penyerapan KSE di kelas saya itu sendiri. Dan sejauh perjalanan saya dalam melakukan pembelajaran, Bu, saya lihat ada tahapan pembelajaran yang saya lakukan itu yang membuat siswa tidak semuanya yang terlibat untuk membangun budaya positifnya. Seperti saya kan menggunakan untuk diferensiasi pembelajarannya dan saya susun, Bu, tapi mungkin itu jauh dari sempurna ya Bu Yesi ya. Pertama saya diferensiasikan di konten. Ya, ketika pembelajaran kontennya diferensiasikan. Pertama menggunakan video pembelajaran, setelah itu menggunakan, kebetulan kita belajar tentang planet. Tujuan pembelajarannya mengenal dan mengidentifikasi karakteristik masing-masing planet, dan saya gunakan selain video juga kartu planet. Nah, dan ketika proses, di sini yang saya rasa kurangnya, Bu. Ketika proses saya menggunakan metode bermain peran. Nah, bermain peran seperti yang kita lakukan kemarin, Bu. Tapi setelah dirasa-rasa, Bu, bermain peran itu saya menyuruh siswa untuk bermain peran ke depan itu, saya masih menunjuknya dengan cara manual. Misalnya saya suruh kemarin itu kelompok 1, kelompok 2. Nah, mereka kelihatannya ada juga yang rasa-rasanya temannya yang sudah diaturnya dari belakang, Bu, sebelum mereka tampil. Jadi mungkin barangkali yang tidak mau terlibat ya tetap saja tidak terlibat. Akhirnya dia tidak mengalami pembelajaran yang bermakna. Nah, itu rasanya kekurangannya, Bu. Nah, jadi yang Bu Iul sampaikan barusan banyak juga ya Bu, berarti Bu Iul pribadi ada hambatan atau kekurangan yang sudah Bu Iul alami. Salah satunya ketika pas bermain peran tadi tidak semua siswa ikut karena Bu Iul bilang tadi mewakili kelompok, hanya mewakili kelompok. Jadi secara manual juga anak-anak tidak langsung tampil semuanya. Ya, jadi mereka bisa ngatur dari belakang, Bu Isi. Yang nggak mau berperan akhirnya tetap juga tidak mengalami pembelajaran yang bermakna. Jadi kan sudah jelas tuh itu salah satu penyebabnya ya Bu Iul. Kira-kira ada lagi penyebab yang lain yang menyebabkan seperti itu, Yuk? Ya, terus yang setelah diingat-ingat kembali ya Bu Esi, setelah direfleksi, saya pribadi merefleksi bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, bisa kurangnya saya juga ketika memberikan kegiatan pembelajaran, ketika itu kita bermain puzzle. Nah, puzzle-nya kurang banyak gitu, Bu. Kurang banyak. Jadi saya menyediakan satu kelompok hanya satu planet. Jadi mereka menyusun puzzle-nya hanya satu jenis planet. Nah, alangkah lebih baiknya nanti diberagamkan, jadi semuanya punya tanggung jawab untuk menyusun puzzle-puzzle tersebut. Oke Bu Iul, nanti udah 2 tadi ya Bu Iul ya. Yang pertama anak tidak semua terlibat. Lalu yang kedua puzzle yang Bu Iul berikan waktu itu memang ada puzzle kan? Satu kelompok satu saja. puzzle. Jadi pas menggunting mungkin satu orang saja yang menggunting, yang lainnya nunggu gitu dan kan. melihatkan. Nah, dari hambatan-hambatan tadi yang disampaikan, kalau yang puzzle tadi sudah bisa tangkap, nanti diperbanyak lagi puzzle-nya. Jadi divariasikan lagi macam-macam puzzle-nya dalam satu kelompok. Yang untuk hambatan lain seperti siswa tidak terlibat, bagaimana caranya Bu Iul bisa mencarikan solusinya untuk kedepannya nanti? Agar semuanya yang terlibat. Tadi kan katanya kata Bu Iul siswanya banyak yang terlibat. Jadi yang terlibatnya itu aja kan Bu. Merasa udah mampu mengembangkan budaya positifnya, itu aja terus. Sementara sekarang kita nggak tercapai gitu kan. Jadi saya merencanakan Bu, kalau untuk pembelajaran tidak lanjut setelah ini, mungkin hal yang akan saya lakukan lebih baik ketika saya untuk menampilkan anak ke depan, saya libatkan dengan menggunakan teknologi AI misalnya. Misalnya kan kita bisa menggunakan website random name picker. Nah, jadi semua anak kan punya
kekhawatiran masing-masing. Setelah ini saya nggak ya. Nah, jadi dengan adanya kekhawatiran mereka itu nama siapa yang akan teracak oleh website tadi. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya lakukan dalam pembelajaran Bu. Kita gandeng cara untuk menampilkan anak itu dengan menggunakan website yang berbasis teknologi, ya contohnya random name picker itu. Jadi semua anak dapdikduk semuanya gitu kan. Jadi mereka punya persiapan masing-masing. Luar biasa Bu Yu. Dengan ini saja Bu Yu sudah dapat satu ya. Dengan menggunakan website pakai AI itu random name picker. Nah, mana tahu nanti bisa dipakai juga dengan Bu Yu sendiri Bu Yu di kelas. Nanti mungkin kita akan bahas itu lagi ya di belakang nanti. Bagaimana menggunakannya. Soalnya ini ilmu baru. Oke, Bu Yu terima kasih. Lalu tadi kan sudah ada solusi satu yang tadi dan juga solusinya. Kita lihat tadi kan udah dipikirkan nih untuk memperbaiki ke depannya ya. Nah, kalau sudah dipikirkan tadi, kapan Bu Yu akan mulai untuk melakukan yang tadi tuh yang menggunakan random name picker, menggunakan website, lalu Bu Yu nanti akan menambah variasi di kelompok untuk mengerjakan tugas siswa. Jadi karena momennya sangat tepat dengan alur pembelajaran saya ya Bu Yesi ya. Setelahnya kami akan belajar untuk setelah mengidentifikasi ini kami akan belajar bagaimana planet itu melakukan gerakannya. Nah, ketika seperti contohnya sasarannya itu di modul saya nanti Bu Yesi ada gerakan dari planet Bumi. Nah, bumi bergerak, berotasi, dan berevolusi. Nah, itu udah saya mulai rancang-rancang Bu, gimana caranya, aktivitas apa yang akan saya lakukan, dan akan saya pakai website random name picker tadi. Ya. Nah, jadi seperti quiz juga bisa saya lakukan seperti itu. Nah, jadi rasanya menurut saya nih Bu ya, saya kan belum melanjutkan pembelajaran ini, rasanya mereka akan luar biasa hebohnya Bu melihat namanya teracak di bola-bolanya gitu kan Bu. Rasanya mereka juga punya persiapan yang luar biasa lah untuk menghadapi pembelajaran berikutnya nanti. Berarti yang Bu Yesi tangkap tadi Bu Yu, nanti Bu Yu akan langsung segera melanjutkan setelah materi setelah materi observasi. Berarti langsung kita lanjutkan habis ini materi berikutnya. Luar biasa sekali. Berarti dalam waktu dekat ya Bu Yu. Mudah-mudahan nih apa yang Bu Yu rencanakan dapat dilaksanakan dengan lancar dan kita akan melihat hasilnya dengan lebih baik. Ya. Di luar kalau bisa di luar dugaan lah. Nah, udah terbayang nih, apalagi anak-anak kita biasanya kalau melihat yang baru ya Bu Yu, itu antusiasnya luar biasa Bu Yesi. Luar biasa sekali. Oke. Dan rasanya gitu juga Bu Yesi, ketika saya gunakan itu rasanya anak-anak yang biasanya introvert, yang pendiam atau susah untuk mengembangkan budaya positifnya. Jadi rasanya dengan menggunakan hal yang demikian, rasanya target yang saya fokus saya rencanakan dalam observasi tadi bisa terpenuhi tuh Bu Yesi. Bisa budaya positif. Mudah-mudahan semua kelas peserta didik saya 24 orang. Nah, mudah-mudahan mereka pertama percaya dirinya muncul. Nah, kemudian kalau KSE-nya mereka bisa saling menghargai jawaban temannya nanti gitu. Itu mudah-mudahan lah Bu Yesi. Biasa ini gentakan ini Bu Yu, gentakan dari yang kita coba kemarin observasi, nanti kita akan sekarang sudah coaching nih, dan habis ini dicoba lagi seperti yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan hasilnya akan sangat luar biasa dan ada perubahan dari sebelumnya. Kita harapkan perubahan yang paling baik seterusnya seperti itu kan Bu Yu. Nah, dari hasil pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Bu Yu ambil untuk kedepannya? Baik Bu Yesi, kalau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, pertama untuk saya pribadi Bu. Jadi saya biasanya overthinking Bu. Nah, ketika Bu Yesi mengajak saya untuk rekanan dalam kegiatan ini, saya langsung wah mau diapain ya? Nah, yang pertama ternyata overthinking itu tidak bagus. Nah, setelah itu dengan kegiatan saya dilibatkan dengan kegiatan ini, saya sangat banyak dapat masukan dari Bu Yesi. Kemudian saya juga rasanya menjadi guru yang pembelajar. Nah, ya sesuai dengan hasil
praktik baik yang Ibu Yesi sampaikan, kita harus memberikan pembelajaran yang bermakna, berkesan, dan terpenuhinya kebutuhan anak. Ya, sebagai aplikasinya saya usahakan ketika mereka ada membuat hasil refleksinya saya tidak mengerti Bu materinya, berarti saya juga udah ada usaha Bu, oh ini strateginya diginikan nanti besok saya menunjuk anak tampil tidak secara manual, jadi menggunakan hal-hal yang akan merangsang keingintahuan mereka atau merangsang kesiapan belajar mereka. Jadi mereka tidak jadi siswa yang biasa-biasa saja, tapi mereka akan menjadi siswa yang hebat sesuai porsinya masing-masing. Nah, luar biasa ternyata Bu Yu ini di luar dugaan sekali. Saya juga belajar Bu dari Iya. Bu Yesi sama Bu Risa, Tadi, PB ya Bu Yesi. Jujur tadi mungkin pikiran gue sendiri Bil, nggak sampai segininya. Ternyata yang setelah kita coaching bersama ini ternyata lebih di luar apa ekspektasi namanya. Di luar ekspektasi ternyata solusi-solusi yang bisa Bu Yu ambil, yang bisa Bu Yu gali sendiri. Kalau saya juga tak terlibat di sini, Bu Yesi mungkin tak terpikirkan juga gitu kan. Iya. Jadi karena saya Bu Yesi ikut sertakan, jadi banyak pembelajaran yang bisa saya ambil Bu. Itu juga dengan saya sendiri ya Bu Yu sendiri ternyata dari berbincang-bincang dengan Bu Yu tadi ternyata dapat ilmu baru juga mengenai masalah tadi yang apa yang disebutkan dengan random name picker. Kita itu yang gunakan, kita cobakan nanti Bu Yu setelah Bu Yu selesai tolong boleh diajarkan Bu Yesi juga ya. Kita akan coba juga ya kita jadi berkolaborasi kita. positif ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu Yu hasil bincang-bincang kita sore ini sangat bermanfaat, diambil manfaatnya dan bisa kita cobakan nanti di kelas masing-masing dan ucapan terima kasih juga kepada Bu Yu dan Bu Isa juga sebagai pengajar praktik. Alhamdulillah kegiatan sore ini berjalan dengan baik dan ilmunya juga dapat hasilnya sampai dapat. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Yesi, saya terima kasih juga walaupun suasananya sore tidak mengundurkan semangat kita ya Bu. Malah tambah semangat. Terima kasih juga Bu Yesi dan Bu Risa telah mengajak saya untuk menjadi bagian dari kegiatan ini.